Kalau misalnya nggak ada stiker pun, caranya ngerjain cukup seperti itu. Jadi seperti ini kita udah ada sisi cross, tapi sini belum ada crossnya. Kita coba cari aja. Ini dia. Oke, balik lagi bersama gue LK. Kali ini kita akan bahas tentang Rubik Mirror ya. Ini adalah Rubik Mirror 3x3. Harganya antara 35.000. Jadi saya kebetulan beli dua. Yang ini adalah 35.000. Ini kenapa warnanya pink? Karena penjualnya waktu itu bilang Rubik yang emas yang saya pingin itu nggak ada, jadi ini dia kasih yang warna pink. Jadi ya sudahlah. Begitu saya lihat yang warna pink, saya bingung untuk ngerjainnya. Jadi terpaksa saya beli warna gold supaya gampang untuk ngerjainnya. Kita akan lihat dari geometrinya dulu. Jadi secara geometri kita bisa putar di sini ya. Jadi ini udah nggak ada warna. Kita nggak akan ngomongin warna white, yellow, blue, orange, green, red. Kita nggak ngomongin itu. Dan kita juga nggak akan ngeliatin bentuknya, ya kan? Ini ada yang kecil lah, ada yang gede lah. Nah, kita cuma akan lihat dari sisi puterannya. Di sini puterannya cukup begini. Oke, kalau teman-teman lihat ini cukup simple banget puterannya. Semuanya bisa diputar dan asiknya Rubik 3x3 mirror ini, sekalipun dia sama 3x3 dengan Rubik standar, tapi rumusnya ada beberapa yang sama, ada beberapa yang berbeda, terutama kita akan lihat nanti ketika kita udah membentuk cross kuning. Nah, kenapa ini ada stiker? Ini tujuannya untuk mempermudah saya untuk menjelaskan ke teman-teman. Sebenarnya tanpa stiker ini pun, seperti Rubik seperti ini yang nggak ada stikernya, itu pun kita bisa kerjain. Tapi ketika teman-teman ngerjain yang ini atau kerjain yang ini akan lebih simple mungkin pertama kali untuk ngerjain yang golden, karena akan terlihat jelas sisi-sisinya. Oke, sangat jelas. Kalau ini agak susah ya, apalagi kalau terlihat di kamera ini agak susah. Tapi ini juga saya akan acak random. Oke, nantinya saya juga akan untuk menjelaskan beberapa hal yang berbeda ketika kita ada stiker di sini sama enggak. Sebenarnya tujuan ada stiker di sini itu untuk supaya kita lebih gampang. Oke, kalau nggak ada stiker pun ada caranya. Jadi kita akan kerjain yang stiker aja ya. Seperti di beberapa Rubik, kita kan ada center ya. Ada center di sini, center sini. Ini center juga, center. Dan kemudian kita ada edge. Oke, edge. Kita juga ada piece corner ya. Jadi ada center, ada edge-nya, oke, ada corner-cornernya. Itu persamaannya dengan Rubik 3x3 standar. Untuk mengerjakan Rubik Mirror ini, langkah pertama yang kita perlu lakuin adalah membentuk cross putih. Seperti di Rubik 3x3, kita akan pakai yang sisi stiker ini. Sebenarnya sisi stiker ini nanti akan saya jelasin kenapa saya pakai stiker. Caranya gimana? Jadi kita lihat yang sejajar dengan ini. Ini udah sejajar ya. Kita coba cek lagi. Adakah yang sejajar? Oh, nggak ada. Kita cek sebelah sini. Oke, ini saya udah dapat yang sejajar nih. Udah lurus. Oke. Kita cek sebelah sini apakah oke, saya udah dapat lagi yang sejajar, tinggal sebelah sini. Jadi carinya ini ya teman-teman. Ini. Jadi kita cek aja apakah ada yang sejajar apa enggak. Ada yang inline apa enggak. Gitu sih cara nyarinya. Jadi nggak ada rumusnya cara nyari ini. Jadi semuanya itu benar-benar dicari secara manual. Oke. Udah dapat nih. Tinggal satu lagi. Oke. Jadi caranya sebenarnya nggak ada cara khusus di sini. Jadi teman-teman tuh harus ngeraba-raba sendiri mana sisi yang sejajar dengan ini. Jadi kita lihat setelah kita ngelakuin cross seperti ini, kita lihat, kita putar sisinya. Ini sisinya kan udah bener nih. Jadi tuh kalau dilihat dari sini tuh ya udah rata lah gitu kan. Nah, tapi ini belum nih. Ini belum. Ini udah rata. Oke, sini belum. Jadi ada yang salah ini pasti. Yang salah berarti ini harus dipindah ke sini dan ini harus dipindah ke sini. Oke? Supaya sejajar dengan ini. Ini udah ada yang benar. Berarti posisinya salah. Oke? Caranya mindah gimana? Caranya mindah cukup ditaruh ke bawah sini. Oke? Udah di bawah sini taruh ke kanan. Ini digantiin sini. Tadi kan udah di bawah. Di bawah kita putar ke sebelah sini. Oke, kita naikin. Oke.
Jadi sisi crossnya sini udah benar, ini udah sejajar, ini udah sejajar, sini udah sejajar, sini udah sejajar. Oke. Nah, setelah kita bentuk cross, kita akan lakuin metode sebelumnya, tapi saya akan ajarin dulu kalau nggak ada stikernya. Oke. Jadi ini adalah Rubik yang nggak ada stikernya. Nah, Rubik 3x3. Dan kalau kita lihat di sini, center sini, ini ada center juga. Oke, di sini ada center, ini ada center. Sebenarnya kita cukup cari center yang paling tinggi. Ini kan udah ada nih, ini sejajar semua. Oke, apakah kalau saya balik? Oke, berarti ini lebih rendah kan daripada ini. Oke, nah kalau ini, kalau saya balik begini, oke, ini lebih rendah senternya daripada ini. Berarti kalau di belakangnya nggak mungkin. Jelas lebih rendah senternya daripada ini. Berarti center yang paling tinggi adalah ini. Jadi kita kerjain sebenarnya dari center yang paling tinggi. Jadi stiker ini tadi tujuannya untuk menandai bahwa ini adalah center yang paling tinggi dari antara 3 center lainnya. Jadi kalau misalnya nggak ada stiker pun, caranya ngerjain cukup seperti itu. Jadi seperti ini kita udah ada sisi cross, tapi sini belum ada crossnya. Kita coba cari aja. Ini dia. Jadi kita akan balik ke Rubik Mirror yang ada stikernya. Jadi itu step pertama. Kalau kita udah dapat cross ini, maka kita akan balik ke sini. Ketika kita balik ke sini, kita harus cari yang sejajar. Ini kalau teman-teman lihat dari sini, ini sejajar kan ya. Nah, kalau udah sejajar gini, kita putar sebelah kiri. Nah, ini nggak matching nih. Jadi harus cocok matching. Ke kanan, nggak matching juga. Jadi kita akan cari yang lain. Ini matching, nggak juga. Ke kiri, nggak matching juga. Jadi kita cari lagi yang lainnya yang matching. Oke, nggak dapet. Nah, ini dia. Jadi ini udah lurus ya. Jadi matching, kemudian kalau udah sejajar seperti ini, kita taruh ke sebelah kiri. Oke, pasti. Kalau taruh sebelah kanan, dia nggak matching ya. Oke. Jadi kita taruh sebelah kiri. Yang kita perlu lakuin kalau udah ditaruh, ini kan udah sejajar nih ya. Udah sejajar, ini udah sejajar. Jadi kita perlu lakuin tarik ke bawah. Oke, gini ya. Tarik ke bawah, naikin ke atas, tarik lagi. Nah, jadi ini udah sejajar sama, dan crossnya itu nggak berubah ya, sama crossnya. Jadi jangan sampai crossnya geser. Nah, kemudian kita mau ngisi sisi sebelah sini ya. Sisi sebelah sini kita akan isi mungkin dengan ini. Bisa nggak? Jadi kita mesti eksperimen dulu, kita cek apakah ini bisa ngisi sini apa enggak. Nah, caranya begini. Oke, enggak ya. Enggak cocok ya. Jadi kemungkinan besar adalah ini. Oke. Kalau ini cuman kita nggak bisa cari tahu, ya kan? Tapi kemungkinan besar ini. Nah, jadi gini teman-teman. Ini itu kalau dimasukin ke sini, posisi yang ini kan bagian paling kecil ini kan pasti di bawah kan. Jadi ini kan bagian paling besar. Ini sini kan besar, ini kan kecil kan. Jadi bagian paling kecil itu udah pasti yang di bawah, oke? Jadi kalau ini anggapannya ini sisi putih ya teman-teman ya. Oke, ini tadi kan cross putih. Nah, ini adalah sisi putihnya. Ini kan istilahnya cornernya kan ya. Jadi corner sisi putih ini kan menghadap ke kita. Jadi dia kalau putihnya menghadap ke kita tapi di sebelah kiri, kanan bawah, sorry. Ini sebelah kanan bawah, maka kita akan ngelakuin rumus ini. Jadi untuk posisi masing-masing itu akan berbeda ya. Jadi kalau di posisinya itu di kanan bawah, maka kita akan ngelakuin rumus yang ini ya. R2, oke. U2, ini ya. R aksen, terus kita putar kebalikannya U. U aksen, terus R, U aksen, R aksen, U2, R aksen. Oke, jadi dia udah ngisi di sini ya. Nah, kemudian kita akan lanjutin dengan yang lainnya. Oke.
Kayaknya ini udah terisi ya. Jadi ini udah inline, oke, udah matching lah sisinya. Nah kita perlu mungkin diisinya dengan yang ini, oke, piece-nya yang ini, oke. Kalau teman-teman lihat di sini udah cocok ya piece-nya ya. Nah kalau udah cocok maka ini kan putih kan, sisi putih kan menghadap ke kita kan. Jadi dia di kanan atas, kita tempatin di kanan atas, putihnya ngadep ke arah kita, ya kan. Nah rumusnya beda lagi, jadi kita harus jauhin ini dulu, U, R, terus jauhin lagi, U aksen, kemudian balik, R aksen, putar lagi U2, oke, R, U aksen, ini toh, kita taruh ke bawah ya. Dah, jadi itu kalau dia putihnya di kanan atas ngadep ke kita, ke arah depan lah. Kita cari lagi yang lainnya. Ini kayaknya sejajar tapi nggak matching, jadi kita cari yang lain. Oke, ini sejajar ya teman-teman ya, sejajar. Kita taruh ke sini, matching nggak? Oke, sejajar juga. Kalau udah sejajar kita taruh ke bawah, kita putar balik, kita taruh lagi ke atas. Oke, jadi ini tetap sejajar. Kita tinggal isi yang sebelah sini. Isinya dengan apa? Coba ini. Nggak matching. Coba yang gede, nggak matching juga. Oke, kalau nggak matching kemungkinan ini ya. Jadi kalau kemungkinan itu saya tinggal taruh nih. Jadi ini kan di sini ya. Saya taruh ke atas, saya putar ke sini. Yang tadi saya taruh balik. Oke. Di sini udah pasti rusak, nggak apa-apa. Yang penting piece-nya udah di atas, dan ini tuh pasti ke sini. Jadi puternya ke sini. Oke, matching ya. Kalau udah matching, maka ini putihnya kan di bawah nih harusnya, ya kan? Tapi putihnya tuh, jadi dia di sisi kanan atas, ngadepnya ke kanan nih. Ya, putihnya diadep ke kanan. Jadi caranya gimana? Kita pakai ini ya, D aksen, D. Oke, kita putar ke arah kanan. Oke. D, DW atau D lah, oke? Atau D double atau double wing lah, oke? Jadi sini double wing, kemudian R aksen, U, ya kan? Kita putar R, U2, R aksen, U lagi, R. Jadi dia posisinya nggak di sini-sini. Nah, jadi dia udah matching ke sini. Kita lihat lagi, kita tinggal satu posisi ya, yang belum. Ini oke, ini udah matching nih, oke. Tapi apakah cocok? Oke, dia cocok ya. Matching, dia cocok ke sini. Jadi tinggal kita putar ke bawah, yang sebelah kanan naikin ke atas, yang sebelah kiri kita putar balik, oke. Udah matching ke sini, kita tinggal isi yang sini. Kira-kira yang pakai yang mana ya? Oke, kayaknya yang paling gede nih. Tapi karena kita skeptis, kita nggak percaya begitu aja, kita cek ya. Oh, cocok nih. Lihat nih. Cocok nih, ya kan? Oke, cocok. Jadi ini putihnya kan menghadap ke bawah kan? Oke, jadi dia di kanan atas, putihnya ngadep ke kita. Gimana caranya? Ingat yang tadi waksen, jadi kita jauhin dulu. Waksen, oke. R, waksen, R aksen, U2 balikin ini ya. R, waksen, ini ya. R aksen. Selesai. Oke, gimana kalau putihnya itu ngadepnya ke atas? Dia nyamping ya. Jadi nyamping, jadi backnya itu di sebelah sini. Tapi pada intinya adalah putihnya ngadep ke atas gitu kan. Jadi R, U, R aksen, U aksen, R, U, R aksen, U aksen, R, U, R aksen. Oke. Jadi itu kalau putih di kanan atas, terus ngarahnya tadi ke atas. Oke, gimana kalau kejadian kayak begini? Ini putihnya itu harusnya ada di sini nih. Cuman ini putihnya itu ngadepnya di kanan bawah, dia ke arah kanan ya. Jadi kita lakuin rumus ini. Oke, tuh. Jadi kalau
putihnya di kanan bawah arah ke kanan. Oke. Setelah kita kerjain rubrik mirror, kita udah layer 1, layer 2 udah selesai. Kita akan kerjain yang sisi atas. Itu tuh seperti kalau kita ngerjain kuning ya. Jadi kita akan mulai biasanya dengan titik kuning. Kalau ini nggak ada kuning, kemudian dia akan bentuk L, kemudian setelah itu dia akan bentuk horizontal, kemudian dia akan bentuk cross. Oke? Mulai dari L, kita lakuin rumus ini. Oke, dia udah bentuk vertikal. Bentuk horizontal. Rumusnya sama. Oke, dia udah bentuk cross. Cuman ini kuning, ini warna kuning, dia harus ngadep ke sana ya. Kalau udah bentuk cross, warna kuning harus dihadapin ke sana. Kita lakuin rumus sun. Oke, ini warna kuning harus hadapin ke sana juga. Kita lakuin rumus yang sama. Oke, nah sekarang ini akan kayak bentuk kepala ikan ya. Jadi kepala ikannya taruh sini. Ini warna kuning, ini kuning ngadep sini. Jadi kuning harus ngadep sana, kuning sini harus ngadep ke sana. Ini juga harus ngadep ke arah kita ya kuningnya. Rumusnya sama. Oke. Jadi selesai untuk kita ngerjain layer atas untuk warna kuning. Oke, layer atas di warna kuning. Kemudian step selanjutnya, kita harus memposisikan, jadi ini kan salah nih, jadi nggak sejajar nih. Ini sejajar, tapi ini kan kurang. Ini harusnya juga sejajar, sini juga seharusnya sejajar. Jadi cornernya itu harus sejajar ya. Nah, kalau saya ngomongin cornernya, jadi dua cornernya harus sejajar. Kalau belum, maka kita akan kerjain ini yang udah benar, taruh di belakang ya. Jadi kan ini udah fix nih, dua ini. Cornernya taruh di belakang, kita kerjain dari sini. Nah, rumusnya seperti apa? Ini rumusnya ini agak rumit, tapi lama-lama bisa. Jadi R aksen, jadi gini ya, R aksen, F, oke, R aksen, belakang ya, B2 nih, B 2 kali, kemudian R, oke, F aksen, kemudian R aksen, belakang 2 kali, oke, kemudian R2. Oke, jadi dengan begini, ini udah sejajar, di sini udah sejajar ya. Oke, pokoknya ada 2 aja. Ini udah sepasang, ini udah sepasang. Sini nggak, ini udah sepasang juga nih, ya kan? Jadi corner-cornernya itu udah fix pada tempatnya. Nah, itu rumusnya. Jadi kalau belum fix, teman-teman lakuin tadi, tapi yang sisi yang udah beres itu selalu taruh di belakangnya. Ini kalau dari sini, ini tuh opposite ya. Oke. Ini juga opposite. Oke. Jadi kalau opposite seperti ini lihat, ini opposite sama sini. Ini juga opposite. Kalau dia opposite, maka ini yang stick out. Paling stick out, paling di luar ini, kita harus taruh ke sebelah kiri, kita lakuin rumus ini. R2, U2, R, U2, R2, U2, R2, U2, R, U2, R2. Oke, jadi itu ya kalau untuk yang opposite. Oke, jadi R aksen, oke, parallel lines.